Pemirsa, dalam perayaan Tahun Baru Imlek Minggu pagi, masyarakat Tionghoa silih berganti berdatangan ke kelenteng maupun vihara untuk melaksanakan sembahyang di Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili. Sejak Minggu pagi, warga keturunan Tionghoa di Kota Makassar berdatangan ke kelenteng Sianma. Mereka antusias merayakan Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili tanpa adanya pembatasan. Pasalnya 2 tahun kemarin perayaan Imlek dilakukan secara terbatas akibat pandemi COVID-19. Beberapa warga yang datang sembahyang ke kelenteng Sianma tahun ini juga tidak lagi menggunakan masker. Salah seorang pesembahyang, Herman, mengungkapkan, meski pandemi COVID-19 telah usai dan tidak ada lagi larangan untuk mudik, tetapi ia tetap memilih merayakan Imlek di Makassar sebab harga tiket ke kampung halamannya mahal. Pria kelahiran Medan tersebut berharap di tahun kelinci agar ia dan keluarganya dapat diberi kemudahan rezeki, serta masyarakat dapat saling menghormati satu sama lain. Pertama, sembahyang habis itu mengucapkan selamat Imlek kepada keluarga besar, bagi-bagi amplop ke keluarga, keponakan, intinya berdoa untuk semua untuk kebaikan istilah di tahun ini. Sementara itu, ibadah Tahun Baru Imlek yang dilaksanakan sejak pagi hingga siang hari mendapat pengamanan ketat dari pihak personil gabungan TNI Polri dengan atribut dan persenjataan lengkap. Ardi Jaho, Slobes TV. Pemirsa, tradisi lepas burung dalam perayaan Imlek setiap tahun menjadi hal yang wajib dalam kepercayaan warga Tionghoa. Namun di sisi lain, tradisi ini juga menjadi berkah bagi pedagang burung pipit di sekitar kelenteng. Setiap tahun saat perayaan Imlek, tradisi pelepasan burung menjadi tradisi warga keturunan Tionghoa sebelum maupun usai melaksanakan sembahyang di kelenteng maupun vihara. Biasanya membeli burung pipit lalu kemudian dilepaskan untuk terbang tinggi. Tradisi melepas burung tersebut dimanfaatkan sejumlah warga di Kota Makassar untuk berjualan burung pipit di sekitar kelenteng Sianma. Salah satu penjual burung pipit, Gandes, mengaku setiap tahun ia selalu berjualan di sekitar kelenteng Sianma pada saat perayaan Imlek. Biasanya beberapa hari menjelang perayaan Imlek, dirinya sudah menjual burung pipit. Dengan harga 2.000 per ekor, biasanya yang membeli kebanyakan warga keturunan di Kota Makassar. Sebelum Imlek, iya beli baru pakai stok toh. Iya. Biasanya ini yang beli untuk apa? Untuk dilepas. Iya, orang Cina untuk dilepas habis sembahyang, sebelum sembahyang. Sementara itu, Gandes mengaku sangat bahagia setiap ada momen perayaan Imlek. Pasalnya, momen tersebut menjadi berkah bagi dirinya dan juga keluarganya. Berkat bisnis jualan burung pipit, pedagang ini mampu memperoleh keuntungan ratusan ribu rupiah dalam sehari. Ardi Jaho, Slobes TV. Dalam mewujudkan toleransi dalam beragama, Forum Kerukunan Umat Beragama Sulawesi Selatan turut hadir dalam Open House Imlek sebagai wujud kebahagiaan dan dukungan bagi warga Tionghoa yang merayakan Tahun Baru Imlek. Open House Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia menjadi bukti tingginya toleransi beragama di Sulawesi Selatan. Dengan hadirnya Forum Kerukunan Umat Beragama, Open House juga dihadiri Kepala Kantor Wilayah Kemenak Sumsel, Pangdam 14 Makassar, Bupati Goa dan Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto. Ini adalah kali pertama warga Tionghoa menggelar open house akbar dan mengundang seluruh masyarakat Tionghoa beserta warga dari semua suku dan agama di Sulsel. Ini adalah bentuk kesyukuran telah berakhirnya pandemi. Ketua PSMTI Nuryanto Tanto menyampaikan apresiasi atas kehadiran masyarakat Sulsel baik dari agama Islam, Kristen, dan Hindu yang turut hadir memeriahkan open house Imlek warga Tionghoa Makassar. Sebenarnya mau ya. Jadi saya mau memberikan kesempatan untuk 5 orang beruntung mendapatkan ampau dari BNI. Ada yang mau?
pergantian tahun. Wah, mau. Kalau tahun gitu, macan ke Kelinci. saya berikan. Kita harap semua mengalir dengan baik. Angpau, boleh ucapkan selamat Imlek ya. Membawa kedamaian, Singkat saja. kekompakan, ya, kebersamaan yang baik. Dan kita tahu bahwa memang masuk tahun politik, tapi kita yakin bahwa 2023 pasti akan ada damai semuanya. Sementara itu, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Pomanto menyebut hadirnya warga dari suku dan agama berbeda adalah bentuk kekompakan warga Makassar dan bukti besarnya toleransi beragama di Sulawesi Selatan. Semua happy, semua seru. Inilah kota yang kuat, kota yang silaturahminya kuat, masyarakatnya sangat heterogen dan inklusif. Semua ada di sini. Dan saya kira kebahagiaan Imlek hari ini dirasakan oleh semua pihak dari berbagai penjuru kota Makassar. Arda Jaho, Slobes TV. Pemirsa, masih dalam suasana Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili, ada satu tradisi di kalangan warga Tionghoa saat ingin berkomunikasi dengan para dewa. Penasaran seperti apa tradisi tersebut? Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Perayaan Tahun Baru Imlek 2574 Kongzili yang jatuh pada tanggal 22 Januari 2023 kemarin merupakan momen pergantian tahun dalam kalender tradisional warga Tionghoa di seluruh dunia. Di momen tersebut, warga keturunan Tionghoa melakukan sembahyang kepada para dewa, baik di kelenteng maupun di vihara, untuk berdoa meminta hal-hal baik dapat terjadi selama 1 tahun ke depan. Namun, ada salah satu tradisi unik yang kerap kali dilakukan warga Tionghoa dalam berkomunikasi dengan para dewa untuk meminta jawaban atas hal-hal yang diinginkan orang tersebut. Salah satunya meminta izin untuk pergi ke suatu tempat. Oke, ada satu tradisi dalam orang-orang Tionghoa yang ingin berkomunikasi dengan para dewa dan ingin bertanya kepada para dewa, yaitu dengan cara mempergunakan pinang, ya, seperti ini dua. Yang pertama, ya, dia harus melakukan doa dulu, penghormatan. Setelah itu dia tanya ke dewanya. Nah, cara bertanya itu ya dengan sungguh-sungguh. Lalu setelah dia bertanya para dewa, misalnya, saya ingin pergi ke tempat itu, boleh apa enggak? Nah, dia pakai ini, lalu dia lempar ini, gitu, ya. Ah, misalnya kalau dilempar, lalu ternyata jawabannya seperti ini, itu berarti jawabannya nggak ada, netral, berarti dewanya belum kasih jawaban. Tetapi kalau jawabannya setelah dilempar lalu pinang ini tertutup dua-dua, berarti para dewa mengatakan tidak, gitu, ya. Lalu kalau jawabannya satu tutup, satu buka, itu artinya yes, Anda bisa melakukannya. Secara khusus, Ketua Persatuan Umat Buddha Indonesia Permabudi Sulawesi Selatan, Yomris Lao, mempraktikkan tradisi tersebut sebagai pengetahuan bagi masyarakat luas tentang tradisi turun-temurun warga keturunan. Putri Herunisa, Slobes TV.